15 menit dari dimulai Bang, bukan sejak di record. Oke, siap Bung. Selamat bergabung Pak Mitra. Suara jelas ya? Sip, jelas Pak Mitra. Oke, Suara saya terdengar jelas Pak Mitra. jelas. Halo? Halo, Kok kecil lagi? Suaranya punya Pak Mitra kecil lagi. jaringannya paling sering error. Sini hujan Pak Mitra. Gimana? Langsung dimulai. Kak, apa dulu? Thank you ya. 15 menit ya? 15 menit. Apa dulu nih? Ya. Apa dulu coachingnya? Hah? Coachnya apa? Oke. Mas Mitra dulu dah. Oke. Mulai ya. Oke. Hilang lagi. Oke, yuk. 1, 2, mulai. Assalamualaikum Pak Mitra. Waalaikumsalam. Ada apa Bandri? Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Mitra. Pak Mitra bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Nah, begini Pak Mitra, mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya. Bila Bapak berkenan, saya mohon waktu untuk bisa mengobrol-ngobrol santai gitu Pak Mitra. Oke. Apa yang bisa saya bantu nih? Saya di sini memiliki unek-unek Pak Mitra. Di sekolah tentunya. Jadi tujuan tujuan Pak Andri nih datang ke sini ini memiliki unek-unek ya. Unek-unek Eh, tentang apa ya Pak Andri? saya memiliki unek-unek Pak Mitra. Di sekolah saya ingin mengadakan yang namanya ekstrakurikuler Pak Mitra.
kurikuler ekstra apa itu Pak? Ekstra pencak silat Pak Mitra. Jadi undang-undangnya tentang pencak silat. Kenapa nih? Ada apa dengan pencak silat? Pencak silatnya itu? Eh, Begini Pak Mitra, kan pertama dulu saya mengajukan proposal untuk mengadakan ekstrakurikuler. Kemudian alhamdulillah sekarang baru disetujui Pak Mitra karena kepala sekolah baru, jadinya alhamdulillah saya disetujui. Unek-uneknya itu masih ada sedikit kendala, ada sedikit problem lah dengan ekstra ini. Nah, ntar nih, rencananya Pak Andi setelah unek-uneknya dibicarakan sekarang ini apa nanti rencana ke depannya? Rencana ke depan saya yang pertama, saya ingin melihat minat siswa terlebih dahulu, Pak Mitra, dengan bertanya ke setiap kelas, setiap siswa, setujukah jika diadakan yang namanya ekstrakurikuler pencak silat, ingin melihat minatnya siswa bagaimana ke depannya. Kemudian yang kedua, saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat atau komite, tentunya dengan wali murid juga, Pak Mitra. Itu rencana saya ke depannya. Jadi apa dengan komite ya bagus sih. Nanti kira berapa sih? Berapa persen tingkat keberhasilannya setelah tujuan dari unek-unek ini tersampaikan di proses ini? Kemungkinan perkiraan saya skala keberhasilan untuk mewujudkan tujuan ini, tujuan ekstrakurikuler ini, eh, saya yakin karena saya memiliki kemampuan di bidangnya, kemungkinan di skala 8 atau sampai 9, Pak. Oh, benar. Ada nggak sih kesempatan yang Bapak miliki tentang ekstrakurikuler pencak silat ya Pak Andri ya? Pencak silat, Pak Mitra. Ya, pencak silat. Kesempatan apa sih kesempatan yang Bapak miliki tentang ekstra pencak silat ini? Kesempatan yang saya miliki, yang pertama, kemarin-kemarin saya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, Pak Mitra, dari mengikuti pelatihan, dari CGP, alhamdulillah sekarang ada waktu senggang, sekitar 2 bulan ini, makanya saya memiliki kesempatan untuk membangun atau mengadakan ekstrakurikuler ini, sehingga dari waktu yang saya miliki sekarang ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mewujudkan tujuan eh, diadakannya ekstrakurikuler ini. Dan yang kedua, saya memiliki kesempatan karena saya memiliki dukungan dari kepala sekolah. Wah, asik ya kepala sekolahnya berarti mendukung penuh ya Pak Andri ya. Betul sekali Pak Mitra. Lalu kira-kira hanya kepala sekolah saja yang mendukung kayak wali murid? Menurut Nah, Pak Andri gimana wali murid? benar, benar Pak Mitra sekali. Karena saya mengadakan yang namanya apa ya, koordinasi bersama kepala sekolah, komite, kemudian di paguyuban sekolah. Alhamdulillah eh, responnya sangat positif sekali dari wali murid Pak Mitra. Sangat positif sekali. Eh, Juga banyak yang mendukung dengan diadakannya ekstrakurikuler ini. Dengan meskipun ya adalah satu dua yang mungkin kurang setuju dan alasannya saya bisa maklumi. Itu termasuk hambatannya. Oke. Hambatannya, mungkin hambatannya juga selain satu dua wali murid yang ada yang kurang setuju, ada lagi begini, mungkin hambatannya lagi dari siswa ini
ada beberapa siswa yang ternyata sudah mengikuti perguruan di perguruan lain Oh ya, di saya luar sekolah. perguruan berarti ya. Ya, jadinya Perguruan. mereka murid-murid ini bingung Pak Mitra. Awalnya bingung, bertanya apakah wajib Pak. Soalnya saya sudah mengikuti pencak silat di perguruan lain. Jadi di sekolah apakah diwajibkan? Soalnya pelatih saya bertanya. Nah, mungkin saya mengerti Pak, karena saya juga Ya, berkecimpung di dunia pencak silat. Mungkin ya. yang ditakutkan pindah ke perguruan yang ada di sekolah saya, mungkin gitu. Hambatan-hambatannya. Yeah. Ada lagi hambatan selain dari murid karena lain perguruan, takut pindah perguruan. Yang ada hambatan lain Pak. Hambatan lain mungkin untuk pertama mengenai sarana prasarana, karena masih awal gitu Pak Mitra, ini pertama pembentukan dan pertama mengadakan ekstrakurikuler pencaksilat, mungkin dari sarana prasarana masih seadanya saja. Jadi alat-alat masih diusahakan, mungkin itu Pak. Hambatannya tadi dari faktor murid yang enggan karena lain perguruan ya Pak Andri, ya. Terus hambatannya tadi sarana prasarana ya. Betul sekali Pak. Nah, dari hambatan-hambatan itu tentunya Pak Andre kan sudah punya solusi. Apa sih solusi yang Pak Andre bisa berikan untuk hambatan-hambatan yang akan terjadi itu? Tentunya saya sudah memiliki solusi pemikiran Pak Mitra. Nah, yang saya pikirkan pertama saya akan berkoordinasi. Tentunya tadi kan ada yang wali murid 1-2 yang belum kurang berkenan diadakannya ekstrakurikuler pencaksilat. Saya berkoordinasi dengan wali murid tentunya, menjelaskan tujuan saya mengadakan ekstrakurikuler ini apa. Tentunya tujuan saya yang pertama, saya ingin transfer ilmu, memberikan ilmu yang saya punya mengenai pencak silat ini. Kemudian yang kedua, tentunya saya ingin sekolah saya memiliki ekstrakurikuler, kegiatan ekstra yang selama ini masih belum terjadi. Yang ketiga, tentunya saya ingin berprestasi selain di akademik, di non akademik, yaitu di silat ini. Alasan yang solusi yang kedua, saya berkoordinasi dengan pelatih-pelatih pencak silat sekitar, bahwasanya ekstrakurikuler yang ada di sekolah tidak untuk merebut atau ingin menguasai muridnya sehingga ikut di perguruan yang saya ajarkan di sekolah. Jadi mungkin itu untuk sarana prasarana, karena sudah persetujuan awal dengan wali murid bahwasanya setiap awalnya itu memang real dari sekolah, dan untuk kedepannya mungkin akan ada seperti tabungan untuk kegiatan ekstrakurikuler ini. Jadi koordinasi dengan perguruan-perguruan lain yang murid itu mungkin sudah diikuti sebelumnya ya Pak Andre ya. Terus karena prasarana itu bekerja sama dengan murid-murid tadi ya. Iya. Nah, jika ya seandainya ya Pak Andre ya, kondisi tersebut masih belum bisa mengatasi, apakah Pak Andre punya opsi lain selain solusi yang tadi itu? Jika seandainya solusi yang tadi Pak Andre itu miliki itu masih belum tercapai,
belum bisa mengatasinya. Opsi lain dari solusi yang tadi. Opsi lain, tentunya saya memiliki rencana cadangan pastinya Pak Mitra, karena setidaknya karena saya yakin kegiatan yang saya lakukan ini dalam ekstrakurikuler ini, insya Allah jika saya dengan bersungguh-sungguh, uh, insya Allah tidak akan ada kendala, insya Allah itu. Ya, semoga ya Bang ya. Iya. Nah, rencana utama untuk mencapai tujuan dari perasaannya ekstrakurikuler tadi itu kita surat rencananya apa nih untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya, oke, terima kasih Pak Mitra. Rencana saya buat secepatnya Pak Mitra, karena sudah mendapat dukungan dari kepala sekolah, tentunya wali murid juga sudah mendukung, sudah positif mendukung sekali. Jadi secepatnya saya akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini ya, dengan semangat, dengan ilmu yang saya dapatkan. Saya harap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dengan adanya dukungan dari semua pihak itu tersebut Pak Mitra. Dengan strategi, ada strateginya. Strategi saya melihat dari antusias murid-murid. Yang pertama, saya ingin proses berjalannya ekstrakurikuler ini yang pertama menyenangkan terlebih dahulu, tidak monoton langsung apa sih dengan pelatihan-pelatihan yang menyenangkan seperti itu Pak Mitra. Mungkin dengan selain berlatih kita rekreasi, berjalan-jalan di sekitar, melihat suasana, kemudian tentunya apa ya, semangat, yang penting semangat untuk mengembangkan tujuan itu, untuk mewujudkan tujuan itu. Strateginya itu Pak Mitra. Tadi kan cepatnya itu kapan tuh? Waktu secepatnya itu kira-kira kapan menurut Pak Andri? Kenapa Pak Mitra? Mohon maaf, cekat-cekatan. Kalau ngilang lagi ya? Secepatnya itu kan Pak Andri tadi bilang secepatnya. Ya. Kira-kira secepatnya itu kapan sih itu bisa terlaksana? Ini saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Beliaunya menyetujui bahwasanya kalau bisa dalam minggu-minggu ini. Nah, jadi mau tidak mau saya sudah harus siap karena saya sudah dari awal sudah memiliki rencana, kemudian planning itu bagaimana. Jadi harus siap karena ini adalah tujuan saya ke depannya, bagaimana saya membuat sekolah ini semakin maju dan berprestasi tentunya di akademik dan non akademik juga Pak Mitra. Ya. Setiap apa yang kita akan lakukan itu kan pastinya kita sudah harus memiliki komitmen terlebih dahulu ya Pak Andri. Pastinya Pak Mitra. Nah, komitmen dari Pak Andri sendiri itu apa sih yang Pak Andri miliki untuk melaksanakan ekstra bidaksilat ini? Nah, yang pertama, saya melihat dari budaya yang ada di sekitar sekolah, Pak Mitra. Komitmen saya melihat budaya di sekolah ini, warga sekolah di sekitar sekolah senang dengan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan ekstrakurikuler, keagamaan. Jadi saya apa ya, mengambil kesempatan itu Pak Mitra. Jadi yang pertama untuk berprestasi di kegiatan non akademik. Yang kedua tentunya dengan kegiatan itu menarik minat warga sekitar. Oh di sekolah itu punya kegiatan. Prestasi yang sudah diraih mungkin nantinya banyak, jadinya menarik minat
eh, warga sekitar untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami. Mungkin itu tujuan, komitmen saya. Selain Pak Andre nih, siapa yang kira-kira akan Bapak ajak untuk mendukung mensukseskan kegiatan ekstra ini? Mohon diulang Pak Mitra. Selain Bapak Andre ya, selain Pak Andre ini, siapa yang kira-kira akan Bapak ajak untuk mensukseskan rencana ini, Pak? Nah, tentunya saya akan berkolaborasi, tentunya saya mencari dukungan dari kepala sekolah tentunya, wali murid, komite, dan pihak-pihak yang terkait Pak Mitra untuk menyukseskan tujuan dan terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler ini. Jadi kesimpulannya kan Pak Andre ingin berencana untuk mengadakan ekstra kurikuler tadi ya Pak ya. Terus akan bekerja sama dengan orang tua, kepala sekolah dan para dijen perguruan-perguruan yang diikuti sepanjang ini Pak. Benar sekali Pak Mitra. Dari proses coaching yang tadi kita lakukan Pak, tindak lanjutnya apa nih kira-kira setelah proses coaching ini? Alhamdulillah saya setelah mengobrol dengan Bapak Mitra ini, saya sudah memiliki tujuan, sudah memiliki pemikiran titik terang. Untuk selanjutnya saya akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini sesuai apa yang saya sudah rencanakan ke depannya. Mudah-mudahan yang namanya kendala atau permasalahan-permasalahan itu bisa saya atasi. Bersyukur tidak terjadi Pak Mitra. Semoga ya Pak, ternyata kan bisa ya Pak Andre bisa ya. Ternyata Pak Andre bisa. Saya yakin karena dari obrolan ini saya sudah memiliki motivasi. Ya, mungkin. Udah berapa menit nih Pak Andre? Karena kita cuma punya waktu 15 menit nih. Ini sudah 19 menit Pak. Sudah 19 menit. Iya. Ya mungkin itu saja ya Pak Andre ya. Semoga ini membantu Pak Andre untuk kedepannya. Ya, selamat dan sukses. Amin. Terima kasih Pak Mitra sudah berani ngobrol dan sharing-sharing santai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ke depannya bisa bermanfaat dan tercapai sama tujuan saya. Terima kasih Pak Mitra. Terima kasih. Selamat sore Pak Andre. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 11 menit. Jadi tinggal 11 menit. 19 menit. Oke. Aku buat yang berbuka. Yang kiper Pak Sutra. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andre. Waalaikumsalam Pak Mitra. Bagaimana kabarnya Pak Mitra? Baik. Pak Andre gimana? Alhamdulillah sehat Pak Mitra. Sebelumnya mohon maaf ya mengganggu waktunya Pak Andre. Oh tidak apa-apa Pak Mitra. Alhamdulillah hari ini lagi senggang. Jadi santai aja. Ingin ini Pak Andre, ingin melakukan coaching sama Pak Andre. Oke. Boleh Pak.
Pak, kira-kira apa nih yang ingin diobrolkan sama Pak Metra? Begini nih, ini permasalahan dan unek-unek saya tuh di tentang waktu Pak Andri, waktu saya yang saya rasa ini tentang guru penggerak ini utamanya ya. Yang saya rasa akhir-akhir ini sibuk nih sampai keteteran nanti kayak tugas-tugas tuh kadang belum kerja LMS juga kelewat kebacanya itu Bang. Mengenai waktu, apa tujuan dari diadakannya obrolan ini, yaitu mengenai permasalahan waktu, Pak Metra. Ya, ya bagaimana saya memaksimalkan waktu saya gitu. Kira-kira Pak Metra ini sudah memiliki rencana yang dibuat ke depannya bagaimana untuk mengatasi permasalahan mengenai waktu tersebut. Mungkin rencana saya lebih ke saya semakin memanage waktu, mungkin juga dengan mencatat apa saja yang akan saya lakukan, Pak Andri. Karena kadang dia tidak berbenturan. Gitu. Memanage waktu agar tidak berbenturan. Rencana lanjutannya mungkin selain memanage waktu. Selain memanage waktu, mungkin hal-hal yang tidak terlalu urgent itu seperti halnya di sekolah atau di rumah itu bisa saya musyawarahkan bahwa ini nih misalnya yang di rumah tentang masalah apa ini harus bisa dipending dulu gitu kan. Memanage waktu lah. Apa yang Pak Metra rasakan setelah memiliki rencana tersebut? Yang saya rasakan ya kemungkinan itu bisa menjadikan saya lebih bisa menghargai waktu, bisa memaksimalkan waktu-waktu saya. Karena kadang nih waktu itu juga kebuang main-main juga. Baik, mantap Pak Metra. Selain itu, apakah rencana yang dibuat Bapak Metra ini sudah benar-benar matang dan terpikirkan secara baik-baik, atau bagaimana? Apakah ada rencana lain? Tindak lanjut selanjutnya atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Mitra? Saya kira sudah saya perhitungkan dengan matang, cuma tinggal eksekusinya aja kan, Andri. Kalau rencana itu sudah, tinggal kita bagaimana cara mengatur waktunya, itu saja sih. Baik. Apakah sudah memiliki kesempatan untuk memanage waktu yang baik itu, Pak Mitra? Kesempatan akhir-akhir ini sudah, Andri. Kemarin itu kan kita mungkin disibukkan apa Andri hujan ini, jadi suaranya hilang. Kesempatan itu saya rasa untuk kedepannya nih ada, karena kemarin itu saya disibukkan dengan kegiatan sekolah, kegiatan hari PGRI itu Pak Andri. Untuk kedepannya ini sudah ada banyak waktu-waktu senggang. Nah, dari kegiatan kesibukan-kesibukan tersebut, pastinya Pak Metra memiliki rencana nih atau solusi agar jika terjadi kesibukan-kesibukan tersebut terulang lagi, mungkin rencana atau solusi selanjutnya apa, Pak
Pak Mitra, yang Pak Mitra akan lakukan? Ya, solusinya itu, jika tidak berbenturan, maka akan saya perhitungkan. Saya tuh harus belajarnya tentang guru penggerak itu jam berapa. Nah, kita atur aja, misalnya kegiatan sekolah itu sampai jam 2. Nah, nanti saya mengatur waktu setelah jam 2, saya itu mengerjakan pekerjaan rumah. Nanti habis itu kita mengerjakan waktu-waktu yaitu guru penggerak untuk dan lain-lain untuk pembelajaran. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, pencapaian tujuan Pak Mitra itu di sekitaran skala berapa Pak Mitra untuk saat ini? Saat ini mungkin masih di angka 7 ya Pak Andre, karena masih belum sepenuhnya terlaksana. Tindak lanjutnya sehingga akan meningkatkan tujuannya, kira-kira Tindak lanjutnya ya mungkin mulai besok saya akan mencoba untuk mengatur waktu, mendisiplinkan diri ya Pak Andre, agar apa yang saya lakukan dan waktu saya itu tidak terbuang sia-sia, dan hal-hal yang penting itu bisa lebih dulu saya dahulukan. baik. Eh, Kemudian mungkin apa saja kekuatan yang sudah dimiliki oleh Bapak Mitra untuk mencapai tujuan tersebut? Kemampuan saya mungkin lebih ke rasa percaya diri saya, kemampuan rasa percaya diri dan support dari keluarga, support dari teman, support dari kalau di sekolah, support dari teman-teman sekolah dan kepala sekolah. Kekuatan saya yang saya miliki. Jadi yang menjadi kekuatan adalah support dan motivasi ya Nah, support. dari dalam Kekuatan diri. support. Oke. Kemudian Nah, eh, adakah peluang yang bisa diambil saat terjadi masalah? Mungkin eh, saat kita melakukan sebuah kegiatan pastinya akan ada masalah. Mungkin ada beberapa peluang yang bisa diambil saat terjadinya masalah tersebut. peluangnya yaitu peluangnya mengkat hal-hal yang tidak penting, mendahulukan hal yang lebih urgent terlebih dahulu. Kayak tadi misalnya ada tugas, itu harus diselesaikan dengan waktu tertentu ya. Itu saya dahulukan. Dan hal-hal yang tidak begitu penting dan bisa dipending itu saya sampaikan dulu Pak Andre. Baik. Artinya memilah mana yang didahulukan terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, apa saja kiranya hambatan yang di diperoleh oleh Pak Mitra ini? Mungkin ada hambatan apa saja yang dihadapi Pak Mitra? Ya hambatannya itu kalau sudah sama-sama urgent, ketika yang satunya mengharuskan misalnya nih pukul 5 jam 5 harus selesai, satunya secara mendadak jam 5 harus selesai juga. Itu sih hambatannya sih, kewalahan. Baik. Jika pastinya ada hambatan di Pak Mitra ya. Nah, Ya. jika ada hambatan, apakah ada suatu opsi, solusi Solusinya yang dapat digunakan? solusi yang saya miliki itu ya harus memberanikan diri untuk menolak dengan risiko-risiko yang nantinya saya terima gitu. Yang misalnya dua-duanya sama-sama penting nih, ya harus milih salah satu. Nah, baik, bagus sekali Pak Mitra, selalu optimis ya. Optimis Pak. Benar. Mungkin ini seandainya Pak Mitra, jika sebuah solusi tersebut yang dipersiapkan Pak Mitra
uh, tidak berhasil, mungkin ada opsi lain Pak Mitra. Rencana cadangan yang bisa Pak Rencana Mitra. cadangan ya, Ya. mungkin jika dua kepentingan itu terjadi bersamaan dan bisa saya selesaikan secara bersamaan juga, ya saya coba untuk selesaikan secara bersama-sama. Yang penting jangka waktunya jam 5 harus selesai, ya harus berusaha jam 5 selesai. Atau mungkin juga bisa minta bantuan kepada teman-teman yang lain untuk menggantikan. Bagus sekali sih. Mengenai rencana, apa rencana utama dalam mencapai tujuan Pak Mitra ini? Rencana saya ya mulai memanage waktu itu tadi, Baik. mulai menuliskan membuat semacam kayak notebook, buku notulen, apa saja yang akan saya kerjakan, mungkin itu akan saya tuliskan, akan saya perinci lagi Pak Andri, dan juga mencari dukungan-dukungan yang tadi seperti teman, kepala sekolah, keluarga, itu yang rencana saya lakukan. Baik. Apakah ada prioritas dalam pencapaian tujuan tersebut? Rencana tersebut. Ya, skala prioritasnya Pak Andri. Mungkin skala prioritas saya itu lebih ke apa ya, lebih memilih sesuatu yang memang benar-benar penting, mendahulukan yang benar-benar penting terlebih dahulu. Memilah-milah ya, intinya. Kira-kira jangka waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut berapa lama Pak Mitra? Harus cepat ya, harus cepatnya. Kalau bisa besok sudah terlaksana. Wah, optimis sekali ya Pak Mitra ya. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan yang ingin dicapai Pak Mitra? Gambaran ukuran keberhasilan ya kira-kira 90% saya bisa. Selalu optimis, baik sekali Pak Mitra. Tentunya begini Pak Mitra, dalam kita memiliki tujuan, keinginan, tentunya harus ada yang namanya pencegahan dan antisipasi dalam menghadapi gangguan atau problem-problem. Seperti tadi yang dikatakan Pak Mitra, mungkin ada kegiatan yang di luar rencana, itu ada hambatan-hambatan yang tidak terduga. Mungkin antisipasi atau pencegahan yang bisa dilakukan Bapak Mitra itu bagaimana? Apa? Jangan terlalu mudah mengambil sesuatu yang sekiranya nantinya akan merepotkan kita. Misalnya ada yang apa ya? Ada yang menyuruhkan untuk tugas apa itu ya? Ya kalau sekiranya nanti kira-kira itu berbarengan dengan acara kita yang lain, ya lebih baik itu kita tolak dengan baik-baik. Ya. Baik. Saya akan menanyakan komitmen Bapak Mitra dalam membuat rencana ini apa? Komitmen saya harus bisa mengontrol diri dan memanage waktu. Itu komitmen saya, Pak. Kira-kira siapa dan apa yang membuat Anda, Pak Mitra, bertahan dengan komitmen dan tujuan Pak Mitra ini? Siapa dan apa tadi, Andri? Kira-kira siapa dan apa yang membuat Pak Mitra bertahan dengan komitmen dan tujuan rencana yang Bapak Mitra akan lakukan ini?
Yang saya bertahan dengan komen itu, saya kira keluarga yang paling utama, keluarga tadi. Karena apapun yang saya lakukan, ya salah satunya, bukan salah satunya, apapun yang saya lakukan ujung-ujungnya ya demi keluarga. Itu saja. Salah satunya untuk keluarga. Oke. Selain itu Pak Mitra, mungkin tadi seperti yang Selain disebutkan keluarga ya, itu, ya untuk teman-teman saya, untuk teman-teman sejawat, untuk lingkungan, seperti guru penggerak ini, itu kan saya berkomitmen di guru penggerak dan mengatur waktu di guru penggerak, ya nantinya untuk sekolah, untuk teman sejawat, untuk murid-murid saya. eh, apa saja kira-kira yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang dibuat oleh Pak Mitra ini, yang paling harus diperhatikan Yang harus kira-kira. diperhatikan ya hal-hal memilah hal-hal Hmm. yang penting dan yang tidak terlalu penting dan yang tidak penting. Oke, harus pintar-pintar memilah ya Pak Mitra ya, Ya, ya. intinya begitu. Eh, Setelah proses coaching ini, mungkin tindak lanjutnya yang akan dilakukan Bapak Mitra apa kira-kira? Saya akan mulai itu tadi, saya akan mulai memanage waktu, memilah memilah sesuatu yang akan saya lakukan dan bekerja sama ataupun bernegosiasi dengan siapa saja yang berkepentingan dengan saya. Nah, kira-kira Bapak Mitra berani bertanggung jawab dan komitmen yang Bapak Mitra buat ini Insya Allah saya akan bertanggung pastinya jawab. pastinya gitu Pak Mitra ya. Ya, harus bertanggung Harus jawab. mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hari ini kita dapat manfaat, kita dapat yang namanya solusi. Ya, siap. Terima kasih Pak Andre. Oke. Jadi tahu nih apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya nih. Sekarang saya sudah tahu gitu kan, berkat coaching ini. Oke, Pak Mitra. Berapa menit sudah? Sudah 15 Hah? lewat ya. Lewat. Kita terlalu bersemangat. Terus Kalau kurang besok kita coaching lagi di sekolah. kenapa? Kalau kurang besok coaching lagi di sekolah. Siap. Sama Pak Mitra, nanti bisa ke sekolah langsung juga. Di sini hujan lebat Ini hujan juga akhirnya. belum melihat toko ya banjir bandang. Di Ini mas buat refleksi ya. itu kedengeran. Refleksi. Lupa tidak bawa. Saya di sekolah mas. Jadinya lupa tidak bawa headset. Buat refleksi lagi berarti ini ya. Berarti sudah waktunya kan lewat ya. 30 lebih ya. Lewat. Ini balik apa enggak sebor serum.
Bor 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Boleh kembali ke main room, Bapak. Oke. Baik, Bu.